Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini, teman-temanku semuanya, dan anggaplah sebagai hiburan semata saja tentunya. Baik ya, untuk pembahasan untuk hari ini adalah merupakan pembahasan yang sangat menarik sekali juga tentunya, yaitu yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu adalah 5 target masa depan Real Madrid dan strategi transfer bebas ya mulai terbentuk tentunya. Itu pembahasan kita untuk hari ini dan anggaplah sebagai hiburan semata saja teman-teman. Dan mohon dimaklumi saja suara hujan agak deras juga teman-teman semuanya. Dari beberapa informasi yang beredar juga bahwa Real Madrid mulai untuk merencanakan sebuah strategi yang sangat jauh sebelum bursa transfer pada musim ini berakhir tentunya. Yaitu khusus raksasa Spanyol ini kini mengarahkan pandangan pada masa depan yang lebih jauh lagi ke depannya. Meskipun aktivitas transfer saat ini relatif sepi, baik itu dari manajemen Santiago Bernabeu, yaitu sudah memulai menargetkan target potensialnya, baik itu dari visi yang tidak terbatas pada sebuah keputusan sesaat, melainkan sebuah pembentukan fondasi skuad dalam jangka panjang juga teman-teman. Baik itu pelatih dari Xabi Alonso sendiri memang ya masih menginginkan sebuah penguatan, baik itu dari tengah ya teman-teman ya, baik itu dari tengah penguatan dibanding dari tengah lapangan, namun perhatian utama kini beralih pada pengembangan talenta internal yang menjanjikan juga. Baik itu dari sisi lain upaya pencairan bibit unggul tentunya, yaitu urus berlangsung secara diam-diam juga, yaitu strategi ini menjadi bagian dari rencana besar untuk memperoleh atau mempertahankan klub untuk di masa mendatang teman-teman. Yaitu dengan tersisanya waktu yang cukup panjang juga dalam periode transfer ini, tim manajemen mulai menyusul inventaris tentunya, yaitu nama-nama yang dapat direkrut dengan investasi tentunya minimal beberapa nama yang bahkan masuk dalam potensi bergabung tanpa biaya pada periode transfer berikut ini tentunya. Yaitu Real Madrid temukan berlian muda dan fokus pada perhatian tahun 2026 teman-teman. Yaitu meskipun tak ada anggaran besar untuk merekrut pemain anyar pada musim ini, baik itu dari visibilitas ya latihan dari Valde bebas tentunya memperkenalkan sosok muda yang menjadi perhatian tersebut. Yaitu berusia 18 tahun dan berhasil mencuri perhatian dalam latihan perdana bersama skuad senior juga. Dilaporkan dari Marca mengidentifikasi bahwa Peters menjadi bintang berbakat talenta luar biasa yang ditunjukkan baik itu dari performa pemain muda ini sedikit meredam untuk urusan mendatang tentunya, yaitu penguat dari lini tengah teman-teman. Yaitu dari skuadnya perhatian dari manajemen kini justru ya tertuju pada sebuah kemungkinan kepergian beberapa pemain juga. Tentunya Rodrigo menjadi nama yang paling sering disebut sebagai kandidat yang akan dilepas, membuka ruang untuk baik itu dari lini serang teman-teman. Baik itu dari sementara itu, baik itu dari tim perekrut yang telah mengawali penyusunan, baik itu dari Blueprint yaitu rekrutan man untuk Horizon tentunya waktu 2026. Rencana ini menjadi bagian internal dari strategi pembentukan skuad yang berkelanjutan teman-teman. Untuk yang berikutnya juga adalah target dari transfer pemain muda dan kontrak habis tentunya. Ya, baik itu dari beberapa pemain juga, yaitu menjadi nama pertama dari daftar incaran tentunya. Kontrak pemain akan berakhir pada tahun 2026 tentunya pada bulan Desember teman-teman. Dan Real Madrid tengah mempertimbangkan opsi untuk menebusnya lebih dini tentunya. Itu dinilai tembus dengan perkiraan mencapai 15 juta euro dengan rencana untuk meminjamkan pemain tersebut sebagai
transfer selesai tentunya. Baik itu dari strategi ini memungkinkan klub untuk mengamankan aset masa depan sambil memberikan sebuah kesempatan mengembangkan yang optimal tentunya, yaitu adalah 4 nama lain yang telah masuk ke dalam radar berkat status mereka yang akan bebas transfer pada Juni 2026. Baik itu dari pendekatan ini, sejarah dengan filosofi dan finansial juga yang dianut klub dalam beberapa tahun terakhir ini, yaitu 2 diantaranya adalah back tengah ya, yaitu veteran Ibrahimovic, maaf ya teman-teman, yaitu adalah Ibrahima Konate dari Liverpool dan Dayot tentunya dari Bayern Munchen, yaitu keduanya itu dipandang sebagai solusi yang ideal untuk memperkuat fondasi pertahanan dalam skema pengembangan dalam jangka panjang tentunya. 2 gelandang muda ini juga masuk ke dalam radar juga, yaitu gelandang yang berusia 24 tahun ini kini berseragam Ajax Amsterdam, itu menjadi target ketiga dalam daftar tersebut, baik itu dari karakteristik pemainnya dianggap selaras dengan filosofi sepak bola yang diusung Xabi Alonso tersebut. Baik itu dari target terakhirnya tentunya, yaitu pada pemain muda, yaitu adalah Ethan dari Arsenal, yaitu talenta muda 18 tahun yang telah menunjukkan sebuah kemampuan yang sangat luar biasa sebagai penyerang juga. Baik itu dari sebuah potensi di usia belia menjadi daya tarik utama bagi skuad Real Madrid tentunya. Dan kelima, kandidatnya juga mengapresiasikan sebuah transformasi dalam sebuah pendekatan transfer Los Blancos yang kini mengutamakan nilai yang aktivitas dan proyeksi masa depan juga. Baik itu mulai dari strategi kini, klub yang bertekad untuk memilih dari beberapa kejayaan di era yang akan mendatang teman-teman. Baik, untuk yang berikutnya kita akan membahas untuk pembahasan yang berikutnya juga adalah pembahasan yang sangat menarik juga untuk hari ini yang akan kita bahas ya. Yaitu adalah MU gigit jari, yaitu gelandang Sporting Lisbon ini merapat ke Juventus ya. Itu pembahasan kita untuk hari ini juga. Yaitu Manchester United yang mungkin harus menggigit jari dalam pemburu, yaitu Martin Howlett ya teman-teman ya, Howlettman, yaitu gelandang Sporting Lisbon yang dikabarkan lebih dekat dengan Juventus ketimbang Setan Merah. Yaitu pemain ini belakangan ini ramai dikaitkan dengan MU. Ruben Amorim selaku Manchester United disebut ingin memboyong mantan asuhannya tersebut ke Old Trafford tersebut, dan ia menilai sebuah karakteristik ya pemain asal Denmark itu cocok dengan sebuah kebutuhan tim, sehingga ia meminta manajemen MU untuk merekrutnya pada musim panas ini. Dan yang berikutnya juga, Juventus lebih cepat bergerak juga, baik itu dari sebuah laporan Juventus. Dia telah menunjukkan sebuah keseriusannya lebih dibanding MU dalam rekrut Howlett tersebut ya. Si Nyonya tua dikabarkan intens ya tentunya untuk berkomunikasi dengan Sporting Lisbon, dan mereka negosiasi transfer dengan merekayasa dari dengan raksasa Portugal tersebut tentunya. Baik itu dari sisi lain, mereka aktif untuk menunjukkan pemain untuk pindah ke Turin, yaitu sementara MU belum menunjukkan langkah konkret untuk merekrut gelandang berusia 24 tahun itu. Dan untuk yang berikutnya adalah ditawari skema tukar tambah juga. Juventus dikabarkan sudah berada di tahap akhir untuk mengamankan Howlett juga, dan mereka menawarkan paket transfer dengan skema tukar tambah, dan mereka menawarkan sejumlah dana tunai plus, yaitu dari beberapa sebagai ganti Howlett tersebut tentunya. Tawaran ini cukup menarik ya minat Sporting Lisbon. Klub kedua saat ini sedang menfinalisasi dari detail transfer tersebut. MU punya opsi cadangan, yaitu dari Manchester United dikabarkan tidak terlalu khawatir jika gagal mendapatkan Howlettman, yaitu setelah MU sudah menyiapkan 2 alternatif tentunya, yaitu Fermin Lopez Barcelona yang juga lagi mereka dekati pada saat ini tentunya. Dan untuk pembahasan kita yang berikutnya lagi adalah merupakan pembahasan untuk hiburan atau penutup ya teman-teman di channel ini. Dan jika pembahasan ini menarik, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini teman-teman.
Baik, untuk pembahasan kita yang berikutnya, yaitu adalah MU diminta beli kiper baru juga. Sosok ini dianggap cocok untuk setan merah tentunya. Siapakah dia? Mari kita bahas. Mantan kiper Manchester United, yaitu adalah Ben Foster, memberikan masukan berharga untuk mantan klubnya dan ia menyarankan bahwa setan merah segera mendatangkan kiper baru sebelum bursa transfer ditutup. Manchester United memang cukup aktif di bursa transfer panas 2025 dan mereka mengamankan 3 pemain baru sejauh ini. Baik itu dalam waktu dekat, MU dikabarkan akan segera menyelesaikan transfer keempat mereka. Setan merah akan mendatangkan pemain yaitu dari Leipzig juga dalam waktu dekat ini. Namun Foster menilai MU belum selesai belanja. Untuk menurutnya setan merah harus segera memperkuat posisi kiper untuk menurunkan masih menjadi titik lemah teman-teman ya. Mungkin menurut dia posisi kiper adalah posisi yang sangat penting atau yang sangat lemah pada saat ini. Dan yang berikutnya adalah kiper jadi prioritas ya. Tentunya dari wawancara tentunya dengan menegaskan dia telah menyatakan bahwa MU membutuhkan kiper baru dan menilai sebuah performa untuk cukup lebih memuaskan untuk standar setan merah tentunya. Baik, Nick dari Pope jadi rekomendasi bahwa memberikan nama dari spekulasi yang menurut cocok untuk MU tentunya dari Newcastle tentunya. Yaitu dari peluang transfer terbuka lebar juga tentunya kabar MU memiliki sebuah kesempatan besar untuk mendapatkan Pope pada musim panas ini teman-teman. Dan yang berikutnya juga adalah Newcastle dikabarkan bersedia melepas kiper yang berusia 32 tahun itu. Sekarang mereka mendatangkan Aaron tentunya dari Southampton tentunya teman-teman. Dan itu teman-temanku semuanya dari beberapa pembahasan kita jika ada pembahasan kita yang menarik juga untuk hari ini, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Dan semuanya dari pembahasan kita dari awal video tersebut adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya. Jangan sampai teman-teman gagal paham nantinya terhadap apapun yang saya sampaikan dari beberapa informasi ini tentunya. Dan anggaplah sebagai hiburan dan hiburan saja Untuk pembahasan kita untuk yang berikutnya adalah merupakan pembahasan yang sangat menarik mungkin yang akan kita bahas untuk hari yang berikutnya lagi. Yaitu mungkin kita akan membahas dari Real Madrid dan Barcelona juga Itu teman-temanku semuanya, jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.